Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar itu adalah kita diberikan berupa nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah dengan kedua nikmat ini maka seorang hamba akan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman dan Islam ini terus kita jaga, kemudian kita bisa istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan bagi kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin hidup bahagia, maka dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat Isya, kemudian salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, yang mana sudah banyak sekali cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Di banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita saksikan pada malam hari ini. Yang mana pada malam hari ini Allah menginginkan kepada kita semua untuk melihat secara lebih dekat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan bulan yang kita ketahui bersama bahwasanya bulan harusnya pada malam hari ini adalah bulan purnama, yang mana langit akan cerah, namun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah mampu untuk menjadikan bulan yang bercahaya menjadi gelap gulita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu yang di mata kita atau di dalam pikiran kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani li mauti ahadin. Kemudian entah itu adanya gerhana matahari ataupun adanya gerhana bulan, itu tidaklah terjadi karena meninggalnya seseorang. Wala li hayatihi, karena dilahirkannya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu. Kemudian apabila kalian melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, wa sallu wa tasaddaqu, dan salatlah dan keluarkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan seluruh keyakinan-keyakinan jahiliyah yang bertentangan dengan Islam, yang mana pada saat beliau hidup terjadi hanya satu kali gerhana, yakni gerhana matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa beliau sangat takut sampai-sampai beliau keliru mengambil selendang salah satu istri beliau. Kemudian setelah sadar, beliau mengenakan selendangnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, saking sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut
tentang adanya gerhana, yang mana ini adalah fenomena yang hanya terjadi sekali di zaman Rasulullah SAW. Kemudian di zaman kita para jamaah sekalian, banyak sekali terjadi gerhana hampir setiap tahun. Kita mengalami atau kita melihat fenomena gerhana ini, yang itu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertobat kepadanya. Kemudian di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bersabda bahwasanya gerhana ini tidak terjadi karena meninggalnya seseorang, atau karena hidupnya seseorang, atau karena lahirnya seseorang. Jadi Rasulullah ingin menafikan seluruh keyakinan-keyakinan jahiliyah yang ada pada zaman itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan atau mengajarkan kepada kita semua, ketika kita melihat gerhana tersebut, maka Rasulullah mengingatkan bagaimana cara kita menghadapinya. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Fad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu." Yakni berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kekuasaannya, yang mana di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperingatkan kepada kita semua. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidaklah mengutus dari tanda-tanda kekuasaan kami kecuali dengan tujuan untuk menakut-nakuti hambanya, agar seorang hamba yang dahulunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang dahulunya berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menegurnya, namun tidak bisa ditegur ataupun tidak juga sadar, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus tanda-tandanya, di antaranya adalah dengan adanya gerhana yang kita saksikan pada malam hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita kembali kepadanya dan bertobat kepadanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fad'ullaha", dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha besar. Jadi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meyakini bahwasanya Allah maha besar, maka segala sesuatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, maka kita akan mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mengetahui ada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita yakin bahwasanya Allah Maha Besar, maka kita akan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Wasallu", yakni salatlah. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Kita bisa melaksanakan salat gerhana, dan mudah-mudahan kaum muslimin yang lain juga bisa melaksanakan salat-salat ini pada suatu saat nanti ketika terjadi gerhana-gerhana yang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat Rasulullah yang terakhir adalah wa tasaddaqu, dan berinfaklah atau bersedekahlah, menunjukkan bahwasanya harta yang kita miliki bukanlah milik kita, dan sebisa mungkin ketika kita memiliki harta, maka kita punya kesempatan untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika harta itu sudah tidak ada di antara kita, ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil harta tersebut, baru kemudian kita sadar bahwasanya kita sangat ingin untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun selama masih ada kesempatan, maka kami mengajak kita semua untuk senantiasa kita bersedekah, baik bersedekah kepada orang yang terdekat di antara kita, yakni keluarga kita, ataupun setelah keluarga kita terpenuhi sedekahnya oleh kita, maka kita berinfak atau bersedekah kepada orang-orang terdekat kita yang lain, kepada tetangga kita, ataupun kepada yang lainnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan pada kita pada malam hari ini, maka kita terus-menerus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap hal yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua. Dan terlebih lagi, terkhususnya pada malam hari ini, marilah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu
untuk merubah sesuatu yang mungkin di mata kita tidak bisa kita rubah, atau sesuatu yang mungkin di pikiran kita tidak mampu dilakukan, namun Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik daripada seluruh alam ini, pemilik kita semua, pemilik hamba-hamba, dan sehingga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa-dosa para pemimpin kita dan dosa kaum muslimin secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.